Shalom, jumpalan Siadipo terkasih. Perjumpaan kita di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, pujian dalam seruling. Firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah Mazmur 40 ayat 3b dan 4 yang demikian bunyinya. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Saudara, ini sungguh luar biasa, dari keterpurukan ke kemapanan. Dulunya terpuruk karena ada di dalam lumpur rawa maut, makin ambles menuju kepada bukit batu yang kokoh kuat. Tidak ambles tapi padat. Itu semua terjadi karena campur tangan Tuhan. Karena kasih karunia dari Tuhan. Dari rawa pindah ke bukit batu. Bukit batu, saudara, adalah gambaran dari Tuhan sendiri. Karena bukit batu itu kokoh dan kuat dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Demikian pula halnya dengan Tuhan Maha Kuasa, kokoh kuat dan kekal, tidak pernah berubah, bisa dipercaya. Lalu apakah yang kemudian terjadi sesudah kita bersama pemazmur menerima kasih karunia, dipindahkan status kita dan keadaan kita, hidup kita menjadi terjamin dan kokoh kuat? Kita mengalami nasib baik. Nasib baik apakah itu? Yang pertama disebutkan bahwa Tuhan menetapkan langkah kaki. Wow, langkah kaki. Jadi kita tidak hanya berdiri di atas batu, di atas gunung, tapi kemudian kita boleh bergerak, melangkah. Artinya kita boleh melangsungkan hidup di dalam pimpinan tangan Tuhan. Hidup macam apakah itu? Ditandai dengan iman, kasih, dan pengharapan. Itu hidup yang bermakna, yang dianugerahkan Tuhan sesudah kita beroleh pertolongan dari Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Nyanyian baru, bukan nyanyian usang. Nyanyian yang segar. Nyanyian macam apakah itu? Nyanyian untuk memuji Allah. Bukan memuji diri sendiri, bukan memuji alam, bukan memuji cinta atau asmara,
tapi memuji Allah. Itu nyanyian yang paling indah, nyanyian yang paling bermakna, yang paling merdu bagi telinga Tuhan. Penuh dengan sukacita di hati Tuhan yang mendengar dan sukacita dari kita yang menyampaikan, menaikkan nyanyian pujian itu di sepanjang hidup kita. Itu menunjukkan bahwa sesudah ditolong oleh Tuhan, hidup kita penuh dengan pengucapan syukur, penuh dengan puji-pujian. Tidak ada lagi pengaruh dari kejahatan, pengaruh dari iblis dan dosa yang merusak hidup kita. Hidup kita selalu berdekatan dengan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang paling indah. Saudara-saudara, yang terakhir, orang-orang takut, kagum, beriman sesudah melihat kenyataan hidup kita. Bahwa anak-anak Tuhan yang ditolong oleh Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka semua mengagumi Tuhan dan kagum kepada kita juga bahwa kita bisa mengalami perubahan dan tergeraklah hati mereka, tertarik untuk ikut menjadi seperti kita dan percaya kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, datang bersembah sujud ke hadapan Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu adalah keadaan yang paling indah yang boleh kita alami sebagai anak Tuhan yang memuliakan namanya. Terpujilah nama Tuhan selamanya. Amin. Kita memanjatkan doa. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan, sungguh indah karya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Kami berbahagia mengalaminya dan kami memohon kiranya saudara-saudara kami yang lain yang masih hidup di luar Tuhan bisa ikut berbahagia seperti kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, untuk GKI Diponegoro, untuk gereja-gereja yang lain, untuk anak-anak Tuhan yang lain. Biarlah semuanya dipakai oleh Tuhan untuk memperkenalkan kasih sayang Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk lansia Diponegoro, biarlah selalu didampingi oleh Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun juga, biarlah dipakai sebagai penyalur berkat Tuhan. Dengarlah ya Tuhan seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.